Yud ya. Ya. Berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998, berdirinya adalah 15 Oktober tahun 98 pasca kerusuhan Mei, di mana ada banyak korban perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan, antara lain perkosaan Mei tahun 98. Nah, kemudian juga ada Perpres nomor 65 tahun 2005 yang memperkuat mandat Komnas Perempuan. Jadi secara kelembagaan, Komnas Perempuan ini dibentuk berdasarkan Kepres, kemudian diperkuat lagi dengan peraturan Presiden. Tujuan dari Komnas Perempuan ini adalah yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Dan yang kedua, itu adalah meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Dua tujuan Komnas HAM ini kemudian menurunkan 5 mandat yang dimiliki oleh Komnas Perempuan. Jadi kira-kira itulah yang menjadi dasar dan visi misi dari Komnas Perempuan di dalam menjalankan pekerjaannya. Apakah bisa ditangkap cukup jelas? Jelas, Halo, Bapak. Bapak Ibu sekalian. Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Karena saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dilakukan, dan kita lihat bahwa pansel ini dibentuk karena periode yang sekarang sedang running 2020 sampai 2025 ini akan berakhir pada bulan sekitar Maret tahun depan ya, 2025. Karena itulah dilakukan yang namanya seleksi untuk memilih para calon anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode berikutnya, yaitu 2025 dan 2030. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan supaya nanti begitu periode berakhir, maka yang baru bisa langsung menjalankan tugas dan fungsi selaku anggota Komnas Perempuan ya. Kami menyebutnya Komisioner Komnas Perempuan, tapi resminya adalah anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebetulnya pendaftaran itu sudah dibuka pada Agustus yang lalu ya. Juli sebetulnya sudah diumumkan, dan Agustus itu menjadi deadline pendaftaran pada tanggal 15, tapi ada beberapa hal yang kurang. Jadi begini, dari kuota para pendaftar, kami merasa kuota ini masih terlalu kecil dan belum memenuhi harapan pansel, sehingga kami melakukan perpanjangan yang harusnya 1 minggu, itu nanti akan berakhir pada Jumat depan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, mohon kepada Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah menyesuaikan waktunya. Waktu itu apa? Pendaftaran pengiriman berkas itu diterima paling lambat adalah pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, mohon untuk Bapak Ibu yang ada di waktu Indonesia Timur, 2 jam sebelum itu, artinya pukul 2 ya, 2 siang, pukul 14 sudah bisa mengirimkan berkasnya, atau kalau tidak bisa dikirim melalui pos dengan cap pos itu adalah sebelum jam yang kami maksud dengan tanggal sama, hari Jumat. Demikian juga Indonesia Tengah. Nah, saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini, apa saja sih persyaratan administrasi untuk penerimaan calon anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2025-2030. Bapak Ibu bisa melihat di sana ya, Mbak Hani sudah membantu. Kalau udah mati keluar adalah mengisi surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan 2025-2030
dan kesediaan mengikuti proses seleksi. Ya, itu yang kami sebut sebagai formulir F1. Yang kedua, mengisi pernyataan kesanggupan untuk tidak menjalankan profesi yang ditekuninya dan bekerja purna waktu untuk Komnas Perempuan sepenuhnya. Itu formulir yang kami sebut sebagai F2, yang Bapak Ibu juga harus isi. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu harus menyerahkan 4 lembar pas foto terbaru berlatar belakang warna merah, ya, ukuran 4x6 cm. Yang keempat, melampirkan fotokopi KTP. Yang kelima, melampirkan fotokopi pelunasan pajak atau SPT tahun 2023, tahun lalu, ya, atau fotokopi bukti pajak non-efektif. Mungkin Bapak Ibu tidak lagi aktif SPT-nya karena tidak punya penghasilan tetap yang dipotong pajak, maka cukup dengan fotokopi bukti pajak non-efektif. Itu untuk menggantikan SPT tahun 2023. Yang keenam, melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) untuk keperluan seleksi calon komisioner Komnas Perempuan 2025-2030 yang dikeluarkan oleh Polres, Polda, dan Mabes Polri. Nah, seringkali kalau di lingkungan Jakarta itu kita ke Polres dianjurkan untuk langsung ke Mabes Polri. Kenapa? Karena ini adalah Komnas Perempuan, satu lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi ada semacam pengumuman tidak resmi, ya, di antara para polisi ini yang mengatakan kalau ada orang yang meminta SKCK terkait dengan pendaftaran lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, itu diminta untuk SKCK-nya hanya dikeluarkan oleh Mabes Polri. Tapi mungkin untuk daerah berbeda. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengurus di Polres ataupun di Polda yang terdekat. Nah, yang ketujuh, melampirkan surat keterangan sehat dan keperluan seleksi calon komisioner Komnas Perempuan 2025-2030 yang diterbitkan rumah sakit daerah setempat. Nah, yang ke-8, mengisi daftar riwayat hidup yang kami sebut sebagai formulir 3. Jadi di sana sudah ada kolom-kolomnya lengkap, tinggal Bapak Ibu mengikuti saja dan bisa mendownload, kemudian menggunakannya dengan cara mengisinya langsung di komputer. Yang ke-9, melampirkan surat rekomendasi dari minimal 2 tokoh atau 2 organisasi yang konsisten terhadap pemajuan HAM perempuan. Kami menyebutnya sebagai formulir F4. Nah, kemudian ada yang ke-10 adalah melampirkan fakta integritas atau formulir F5. Fakta integritasnya sudah disebutkan apa saja isinya, Bapak Ibu tinggal baca, tinggal tanda tangani. Jangan lupa menyertakan meterai. Ya, setiap meterai itu adalah 10.000 pada formulir-formulir F yang diharapkan. Ada F2, F3, F4, dan F5. Yang ke-11, Bapak Ibu diminta sebagai syarat pencalonan dan pendaftaran itu adalah mengirimkan makalah tentang kondisi dan tantangan HAM perempuan di Indonesia saat ini, kemudian peran Komnas Perempuan dan hal yang dapat dilakukan, dikontribusikan kepada Komnas Perempuan. Formatnya adalah jumlah kata minimal 2.000, maksimal 2.500. Nah, kemudian juga melampirkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan atau PT POS. Kenapa PT POS? Bapak Ibu, perlu saya jelaskan bahwa PT POS itu sekarang memiliki hak untuk melakukan legalisir. Jadi jangan sampai orang yang kuliahnya di tempat yang berbeda atau pulau berbeda harus datang mengeluarkan biaya. Cukup datang ke PT POS, itu bisa dilegalisir. Ya, ijazah terakhirnya. Nah, itulah kira-kira dari persyaratan. Nah, mungkin Mbak Hani ini yang diharapkan adalah kriteria kali ya. Ya, kriterianya adalah memiliki pengetahuan tentang hak asasi manusia perempuan, termasuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan instrumen HAM
internasional. Yang kedua, memiliki komitmen dan konsistensi terhadap hak asasi perempuan termasuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan instrumen HAM internasional. Ini seperti mengulang, tapi sebetulnya berbeda. Nah, yang ketiga, memiliki integritas dan pemahaman etika yang mendasar. Yang keempat, memiliki keberpihakan terhadap korban, menghormati keberagaman, serta peka terhadap perbedaan kondisi fisik dan psikis, agama, etnis, usia, orientasi seksual, asal-usul kebangsaan, dan status sosial lainnya. Dan yang kelima, itu adalah mempunyai kapasitas kepemimpinan, kematangan kepribadian, kemampuan bekerja sama, serta mampu menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan. Yang keenam, catatan tambahan, terbuka kesempatan bagi calon yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya di bidang penegakan hukum, keamanan, legislatif, yudikatif, eksekutif, dan diplomatik. Ini bagian dari Paris Principle, di mana diharapkan nanti komposisi anggota Komnas Perempuan itu adalah orang dari berbagai latar belakang, orang dari berbagai pendidikan, yang akan menyatu dan menjadikan Komnas Perempuan itu lembaga yang ideal dan komprehensif di dalam melihat persoalan-persoalan, sekaligus dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan yang nanti harus dilakukan oleh sidang paripurna Komnas Perempuan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Apakah ada hal yang lain, Mbak Ani, yang perlu disampaikan? Syarat administrasi tadi sudah, kemudian kriteria sudah. Nah, sekarang kita masuk saja kepada bagaimana alur pendaftaran ya. Mekanisme pendaftarannya adalah seperti ini alurnya. Jadi nanti akan ada pendaftaran ini diperpanjang sampai Jumat depan. Jumat depan itu tanggal 22 ya. Nah, kemudian kalau nama-nama sudah masuk akan dilakukan yang namanya seleksi pendaftaran yang pertama. Nah, pada seleksi pendaftaran ini nanti akan ada penilaian terhadap makalah Bapak Ibu sekalian yang kirim kepada pansel. Kami akan memberikan semacam penilaian apa saja yang sudah dikirimkan dan bagaimana dengan kualitas makalah maupun isi yang disampaikan kepada kami. Nah, kemudian itu akan dilakukan pada minggu keempat bulan ini, ya, seleksi administrasi dan makalah awal. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi tahapan pertama. Itu akan dilakukan pada minggu keempat juga. Jadi peserta yang lolos administrasi dan makalah awal akan diumumkan, nanti pansel akan membentuk grup WA, dan mereka yang masuk akan dimasukkan dalam grup WA, yang kemudian bisa mengikuti proses selanjutnya. Mohon maaf. Tahapan yang keempat itu adalah seleksi tahapan yang kedua, akan dilaksanakan pada minggu kedua September, akan dilakukan penelusuran rekam jejak dan tes tertulis secara daring. Jadi secara daring ya, maksudnya akan menggunakan ruang Zoom untuk melakukan tes. Ramai-ramai, begitulah. Nah, tahapan berikutnya yang kelima, itu adalah pengumuman hasil tahapan seleksi 2, dilaksanakan pada minggu ketiga September, peserta lolos rekam jejak dan tes tertulis secara daring itu, secara online, akan diumumkan. Nah, nanti grupnya akan menyusut juga. Grup WA yang akan dibuat oleh pansel itu adalah grup yang nama-namanya lolos, akan disampaikan, dan kemudian bisa mengikuti proses selanjutnya. Nama mereka yang tidak lolos tentunya tidak masuk lagi di dalam grup WA. Grup WA juga akan dinamis mengikuti perkembangan dan jumlah anggota, calon anggota yang lolos seleksi. Nah, tahapan yang ketiga itu akan dilaksanakan pada minggu kedua Oktober, uji publik secara daring. Jadi uji publik juga akan dilakukan secara daring, online, akan ada banyak
konstituen dari Komnas Perempuan yang akan ikut bertanya, ikut melakukan uji kepada profil maupun pemahaman dari setiap Bapak Ibu sekalian yang ikut mendaftarkan diri sebagai calon Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2025-2030. Nah, kemudian tahap berikutnya yang ketujuh adalah pengumuman hasil tahapan seleksi 3 akan dilaksanakan pada Minggu ke-4 Oktober, di mana peserta yang lolos dari uji publik secara daring sebelumnya akan diumumkan dan nanti akan mengikuti kembali dan tergabung di dalam grup media sosial yang akan dibuat oleh Pansel. Nah, seleksi tahapan keempat itu adalah akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 November. Ini yang nanti diharapkan seluruh pesertanya bisa datang, jumlahnya sudah 33 nanti yang akan terpilih dalam tahapan keempat ini untuk mengikuti tes kesehatan, tes fisiologi, tes makalah, ya, makalahnya itu onsite, kemudian memainkan peran, ya, permainan peran itu role play dan wawancara secara mendalam oleh tim Pansel. Nah, tahapan berikutnya tadi setelah Bapak Ibu datang ke Jakarta mengikuti rangkaian tes, Bapak Ibu bisa pulang, nanti akan diumumkan seleksi tahapan keempat yang merupakan tahap terakhir pada Minggu ke-4 November. Akan diumumkan nama-nama 20 calon anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2025-2030. Nah, nanti nama-nama ini akan disampaikan oleh kami Pansel kepada Komisi Paripurna Komnas Perempuan yang nanti akan membuat persidangan dan secara khusus nanti akan disampaikan di dalam sidang paripurna Komnas Perempuan akan ditetapkan dan dipilih 11 nama yang akan menjabat menjadi anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2025-2030. Jadi dari seluruh calon pendaftar ini, yang final nanti yang akan memimpin Komnas Perempuan 2025-2030 jumlahnya adalah 11 orang. Kira-kira itu penjelasan dari saya. Mungkin sudah cukup ya. Alangkah baiknya kalau sisa waktu ini bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Dan di dalam ruang Zoom ini sudah hadir juga Pak Marjuki Darusman yang nanti juga bisa menjelaskan beberapa yang terkait dengan proses seleksi ini maupun profil dari para calon yang diharapkan akan memimpin Komnas Perempuan periode mendatang. Barangkali itu dari saya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya mengajukan tangan dulu supaya bisa kelihatan itu di ruang chat. Nanti akan diundang untuk bergabung. Nah, di sini juga ada Ibu Melani Budianta, ya, ini Ketua Pansel. Saya sendiri nama adalah Stanley Adi Prasetyo, Sekretaris Pansel. Dan kami punya 3 anggota yang lain, yaitu Ibu Mas Ruha, kemudian ada Ibu Kristi, dan Pak Marjuki Darusman tentunya. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Izin, Pak. Ya, ayo silakan. Ibu Rahmayani ya. Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Rahmayani Starimunte. Saya dari Provinsi Aceh Pak. Kebetulan saya juga ASN Pak. Yang ingin saya pertanyakan Pak, mohon izin yang pertama terkait ada form daftar riwayat hidup Pak, di mana ada untuk hal-hal yang dilakukan terkait HAM. Kemudian ada kolom uraian hal yang dilakukan apa, itu kita ditugaskan untuk menguraikan ya Pak ya, terkait hal-hal yang kita lakukan terkait dengan HAM. Yang ingin saya pertanyakan yang pertama Pak, apakah di dalam kolom uraian itu kita bebas menguraikan semuanya atau seperti apa Pak? Itu yang pertama.
untuk kolom uraian di daftar riwayat hidup. Kemudian Pak, yang kedua yang ingin saya pertanyakan, ada kolom untuk karya yang pernah dipublikasikan. Mohon izin Pak, itu karya seperti apa Pak yang kita publikasikan? Mungkin contohnya saya pernah membuat satu satu laporan Pak, ya berbentuk tulisan, di mana tulisan itu dipublikasikan melalui daring. Kebetulan saat itu saya pernah mengikuti magang di Bappenas dan itu dipublish untuk menjadi pertanggungjawaban. Apakah itu bisa menjadi satu tulisan yang perlu nanti saya penuhi untuk kolom yang poin 7 ya Pak ya? Itu yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, tadi kita melihat syaratnya juga ada rekom dari tokoh ataupun lembaga organisasi yang memang untuk terkait dengan HAM ya Pak ya. Untuk tokoh ini kan minimal 2, apa untuk lebih dari 2 apa bisa Pak? Kemudian kalau saya ASN, kira-kira tokohnya seperti apa Pak? Apa tokoh masyarakat atau perlu dari pimpinan saya di dinas, seperti itu Pak. Kemudian mungkin sementara itu Pak. Nanti kalau ada lagi saya lanjutkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marjuki mau menjawab dulu? Baik ya, saya coba jawab, nanti mungkin Pak Marjuki kalau ada tambahan silakan. Jadi Bu Rahmayani, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama terkait dengan uraian. Jadi diharapkan itu begini, kalau misalnya Ibu Rahmayani pernah mengikuti satu seminar, seminarnya itu tentang apa, kapan, kemudian ada uraiannya, ya, yang lebih detail menjelaskan misalnya itu seminar terkait dengan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, misalnya, karena di sana kan ada rumah gedong, ya, terkait dengan dulu operasi militer, ya, DOM yang ada di Aceh. Nah, Ibu sebutkan saja. Atau kalau pernah ikut workshop, workshopnya itu tentang apa, kapan, di mana, nah itu detail, perlu uraian atau tidak. Uraian itu maksudnya untuk memperjelas hal yang informasi dasar saja. Jadi apa seminarnya, kapan, di mana, tapi kalau ada catatan-catatan yang bisa memperjelas, apalagi peran Ibu Rahmayani di dalam proses workshop itu akan baik. Nah, diharapkan uraiannya juga tidak terlalu panjang. Nanti kami pansel itu membaca uraiannya lebih panjang dari informasi dasar yang kami butuhkan. Jadi hanya melengkapi saja. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan karya? Tadi Ibu mengatakan bahwa pernah mengikuti satu kegiatan Bappenas, ya, membuat satu laporan. Tentu saja itu menjadi bahan berharga untuk dicantumkan di dalam CV yang kami harapkan. Ya, termasuk adalah kalau Ibu pernah membuat makalah, pernah menulis di surat kabar lokal, ya, misalnya di Serambi Indonesia. Saya tidak tahu apakah Ibu tinggal di Banda Aceh atau di Jakarta, Ibu? Saya tinggal di Kota Subulu Salam, Pak. Oh ya. Provinsi Aceh. Ya, jadi Ibu misalnya menulis di media lokal, ya, mungkin bisa kalau bisa di capture, apakah masih bisa dilacak clippingnya, tulisannya dan seterusnya, masukkan itu, nanti menjadi laporan, dimuat di media apa, tanggal berapa dan seterusnya. Nah, termasuk adalah coretan-coretan, konsep dan seterusnya, itu bagian dari karya Ibu yang mungkin tidak dipublikasikan, tapi mungkin juga ada yang dipublikasikan. Nah, karya yang dipublikasikan tentunya lebih berharga, lebih berbobot ketimbang catatan-catatan yang sifatnya pribadi. Kami ingin lebih tahu detail terkait dengan apa yang pernah dilakukan oleh setiap calon. Nah, yang ketiga, pertanyaan Ibu terkait dengan rekomendasi atau tokoh. Persyaratan kami adalah 2 orang. Kalau lebih dari 2, ya lebih bagus. Nah, tentunya bukan dari kepala dinasnya di tempat Ibu bekerja, karena Ibu adalah seorang ASN, cari dari tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang terkait dengan HAM, ya. Ada Komnas HAM perwakilan Aceh itu di Banda Aceh. Nah, kalau Ibu sempat ke Banda Aceh mungkin bisa minta itu rekomendasi.
Atau kalau di sana ada tokoh agama yang betul tahu tentang Ibu dan seterusnya bisa memberikan rekomendasi akan bagus. Nah, atau mungkin ada orang dari partai politik ya, dari partai Aceh misalnya merasa bahwa oh Ibu juga adalah orang yang berjasa memajukan hak perempuan di Aceh. Nah, itu bisa memberikan catatan termasuk adalah LSM misalnya dulu di Aceh itu ada misalnya Flower Aceh ya, Suraya Kamaruzaman. Nah, itu juga bisa menjadi orang yang memberikan rekomendasi. Makin banyak rekomendasi, tidak apa, tapi kami hanya mensyaratkan sebetulnya 2 saja. Kenapa? Karena kalau setiap calon berusaha mengumpulkan rekomendasi sebanyak-banyaknya, itu juga menghabiskan waktu untuk mencari tokoh-tokoh itu yang belum tentu ketika dijumpai langsung bisa dibawa pulang itu rekomendasinya. Kadang kita harus mengetik draftnya dulu, kemudian untuk ditandatangani, dan seterusnya. Jadi syarat kami hanya 2, tapi kalau Ibu mengupayakan lebih dari 2, tidak apa-apa, dan itu akan juga memperkuat tentang profil para calon yang mengikuti seleksi sebagai anggota Komnas Perempuan. Semoga memuaskan Ibu jawaban saya. Sudah jelas, Bapak, Pak. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu dari yang lain mungkin ada pertanyaan? Izin Pak Ayo, bertanya. silakan. Ya. Ibu Yulista ya. Iya, selamat malam. Assalamualaikum Selamat malam Ibu warahmatullahi Yulista. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin bertanya Pak. Ibu dari mana Ibu? Ya, perkenalkan saya Ibu Julista Mustamu dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Oke. Pak. Iya. Kebetulan di H-1 tanggal 15 kemarin itu saya sudah mengirimkan berkas seluruh persyaratan administrasinya sudah saya emailkan, kemudian dikirimkan melalui pos, dan tadi setelah mengikuti sosialisasi materi yang disampaikan oleh Bapak, itu saya mengalami kendala sedikit karena pada saat mengisi formulir 1, form 2, F1, F2, F3, 4 itu waktu ditandatangani itu tidak menggunakan meterai, Pak. Ya, jadi hanya mengikuti formulir itu saja tanpa menggunakan meterai. Apakah memang untuk persyaratan ini saya harus mengirimkan formulir ulang, Pak? Mohon penjelasannya karena memang kemarin bertepatan dengan waktu yang saya pikir tutupnya tanggal 16, jadi saya sudah langsung mengirimkan seperti itu. Mungkin tidak tahu kalau harus setiap formulir itu harus dilampirkan dengan materai 10.000. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Selamat Baik malam. Ibu Yulista, jadi ini masih ada waktu ya. Cuma apakah Ibu mengisinya pakai tulisan tangan atau mengetik sehingga bisa di-print ulang? Iya, saya mengetik, Pak. Kalau mengetik bisa di-print ulang ya, filenya kan masih ada. Baik. Nah, tinggal ditempelkan saja, meterainya dikirim ulang. Oke, baik. Sekaligus forum sosialisasi ini mencatat bahwa Ibu Yulista Mustamu lupa mencantumkan meterai dan akan mengirimkan meterainya menyusul ya formulir yang sudah dilengkapi begitu. Jadi kami akan mencatat itu dan kami menunggu Ibu, sebaiknya masih ada waktu, ini hari Senin ya, masih ada beberapa hari. Kalau ditulis tangan memang melelahkan karena harus mengulang semua tulisan, tapi kalau diketik saya kira tinggal print saja, cantumkan meterai, tanda tangani, kirim. Nah, kami harapkan Ibu nanti adalah seluruh persyaratannya sudah lengkap, gitu ya. Karena memang ada catatan calon-calon yang kurang atau tidak mencantumkan meterai. Ada persyaratan yang lupa kelengkapannya dan seterusnya. Nah, kami berharap nanti Ibu Yulista adalah salah satu calon yang melengkapi seluruhnya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, saya akan mengirimkan ulang, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Dari Ibu Melani tadi sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Ini Ketua Pansel. Silakan Ibu.
Ya, Pak. Terima kasih. Saya cuma mengingatkan saja bahwa nanti kalau untuk yang ASN itu kan harus ada ini ya, Pak, harus cuti ya di luar tanggungan negara ya, Pak. Ya, Pak nanti Stan. ya begitu diterima itu harus mengajukan cuti, dan bagian dari fakta integritas itu adalah pernyataan yang mengatakan cuti sebagai ASN. Betul. Jadi mudah-mudahan yang ASN paham ya bahwa kewajiban itu. Ya, karena Baik. diharapkan bekerja full time ya, purna waktu untuk Komnas Perempuan. Baik. Makasih, hanya itu saya mau agar teman-teman di sini semua jelas. Makasih. Ya, Pak. terima kasih Ibu Milani. Dari Pak Marjuki ada yang ingin disampaikan, Pak? Selamat malam. Maaf ini video hilangkan karena takut putus ya. Ya. Tapi saya kira keterangan dari Pak Sandi dan Ibu Melani sudah lengkap. Saya mencatat ada satu lagi yang ingin bicara tadi, Mas Ari ya, laki-laki itu ya, itu Ari Prasetyo ya tadi. Ya, silakan Pak Ari. Oh ya Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, Untuk silakan. hitungan jam kerja ya Pak ya? Maaf, suaranya agak terganggu. Bisa diulang? Sebentar. Itu hitungannya itu kan jam bekerja ya selama 5 tahun itu. Ya. Jadi diharapkan bekerja nanti bergabung menjadi anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2025-2030. Itu ya 5 tahun sejak nanti dikeluarkan keputusan Presiden terkait dengan pengangkatan para calon menjadi anggota komisioner Komnas Perempuan. Jadi 5 tahun diharapkan bekerja menjadi purna waktu dan bukan pekerjaan sambilan menyambi gitu ya. Jadi diharapkan memang full time mencurahkan pikiran dan energi, termasuk adalah menyiapkan fisik untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan selaku komisioner Komnas Perempuan. Begitu Pak Ari. Oh, siap Pak. Oh ya, untuk daftar itu kita harus pakai materai juga Pak. Wajib Harus apa? materai. Itu semua wajib materai semua ya? Ya, formulir itu diminta untuk dilengkapi dengan materai. Itu harus pakai tes juga nggak sih Pak? Atau Tesnya nanti pada aja? tahap ketika sudah terpilih menjadi 33 calon, mengerucut menjadi angka 33, akan dilakukan tes kesehatan. Oh, MCU ya, cuman MCU doang ya Pak ya? Kayak SKD dan SKB itu enggak ya? Ada tes kesehatan, ada tes MMPI, ada tes psikotes, dan beberapa yang lain ya, misalnya ada role play, kemudian ada wawancara. Jadi mungkin 2 hari akan dilaksanakan nanti ketika sudah mengerucut menjadi 33 nama. Pak Stanley, mengenai materai tadi hanya 3 formulir yang pakai materai ya? Ya. Formulir 1, 2, dan 5. Yang 3 dan 4 tidak pakai materai. Ya, terima kasih diingatkan oleh Bu Melani ya. Jadi bukan semua formulir harus dihubui dengan materai 10.000, tapi hanya 1, 2, dan 4 ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. 1, 2, dan 5 Pak Stanley. 1, 2, dan 5. Maaf. Nah, itu ada Ibu Dati. Deti, Pak. bukan Bu Deti. Silakan Ibu. Ya. Mbak Deti. Ya, terima kasih Pak Stanley dan seluruh pansel yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sebelumnya terima kasih karena alhamdulillah saya sudah menyerahkan formulir pendaftaran karena memang pada saat pengumuman perpanjangan pendaftaran saya juga sama, tapi saya sudah lengkap semua gitu ya. Kalau tadi yang sebelumnya kan tidak bermaterai. Nah, justru pada saat penyerahan berkas secara hard copy, saya menerima tanda terima itu tidak ada bukti checklist, sehingga saya pada saat itu yang menyerahkan memang suami saya itu tidak
tertulis lengkap atau tidak lengkap. Saya mohon izin penjelasan dari Pansel. Dalam penetapan nanti berkas kita itu lulus atau tidak, sementara saya sudah melengkapi semua. Formulir sudah F1, F2, F3, F4, dan F5. Hanya memang pada saat itu, berkenaan dengan rekomendasi, saya bertanya melalui suami saya mengantar berkas, apakah boleh tambahan rekomendasi? Kata panitia, silakan saja boleh. Dan dilampirkan nanti menyusul soft file dan hard copy-nya. Mohon maaf. Nah, tadi disampaikan juga mengenai rekomendasi boleh dari dewan atau partai politik ya, Pak Stanley ya. Nah, itu saya jadi kepikiran juga karena tadinya saya mau menyertakan dari DPD Dapil DKI Bu Fahira karena di situ ada salah satu syaratnya tidak boleh partai karena saya juga sebelumnya penyelenggara pemilu. Jadi saya nggak jadi Pak, tapi kalau boleh saya mau nyusul nih karena masih ada kesempatan ya Pak. Nah itu bagaimana supaya antara peserta dengan pansel menjadi satu kesatuan informasi, saya merasa lengkap berkas saya, tapi kemudian pada saat pengumuman ada kekurangan berkas. Nah, apakah ada informasi yang nanti disampaikan ke kami? Nah, yang kedua mengenai makalah, saya juga sudah dalam pengetikan saya yang maksimal 2.500, saya 2.500 di luar dari cover. Nah, khawatir nanti ada penghitungan itu bagaimana Pak mengenai jumlah penulisan karakter. Terima kasih Pak Stanley dan Ya, Pansel. baik Ibu Deti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Deti, jadi begini kalau tadi Ibu galau ya, ini disebut lengkap oleh Sekretariat Pansel, tapi padahal ada 3 formulir yang belum dicantumkan meterainya. Yang jadi pertanyaan, seperti yang tadi saya tanyakan juga kepada Ibu Yulista, apakah Ibu menulis dengan tangan atau mengetik? Kalau saya mohon izin Pak, saya sudah lengkap semua, sudah ada materai dan sudah clear, tapi kan tidak ada checklist dari panitia gitu loh. Misalnya form 1 sudah lengkap. Nah, jadi hanya terima berkas saja gitu Ya, Pak. ya. Saya sudah lengkap semuanya. Baik, baik. Kalau sudah lengkap aman, Bu. Oh, baik, terima kasih. Ya, sebetulnya checklist itu sudah dibuat oleh sekretariat dan kami tahu kelengkapannya seperti apa dari setiap calon yang mendaftar. Nah, kalau Ibu melalui forum sosialisasi ini juga menyatakan sudah mendapatkan keterangan dari panitia, saya kira ya sudah itu lengkap gitu. Ya, Nah, kalau nanti ada kekurangan-kekurangan, tentunya kami dalam proses kami akan meminta Ibu untuk melengkapi ini tanpa mengkaitkan dengan deadline. Ya, deadline-nya mungkin nanti sudah lewat pada Jumat ke depan, tapi kami nanti secara lengkap akan memeriksa seluruh berkas dari para calon yang mendaftar. Nah, yang kedua tentang makalah ya. Ibu tidak perlu khawatir kalau cuma judul halaman cover itu tidak kami hitung. Jadi seluruh perhitungan kata itu hanya menyangkut tentang isi. Diharapkan tidak melebihi 2.500, tapi juga tidak kurang dari 2.000. Kalau kelebihan 1 kata, 2 kata, ya bisa ditolerir itu Ibu. Ya, apalagi kalau itu halaman cover judul ada di depan, tentunya tidak kami hitung dulu. Nah, tentang rekomendasi, memang kami tidak mengharapkan rekomendasi dari partai politik, tapi kami mengharapkan rekomendasi dari orang-orang yang memiliki integritas, siapapun jabatan orang itu. Kenapa? Karena banyak orang yang bergabung di partai politik, tapi sebenarnya dia tidak menjadi pengurus, dia tidak pernah aktif, tapi dia adalah figur yang memiliki integritas. Ya, dan figur itu berpengaruh juga di dalam perjuangan untuk menegakkan hak asasi kaum perempuan. Nah, tentunya kami akan menghitung tokoh-tokoh yang memberikan rekomendasi ini. Kalau dia hanya pengurus DPP atau DPC, mungkin tidak penting. Kenapa? Karena dia tidak dikenal di dalam sejarah perjuangan hak asasi kaum perempuan di Indonesia. Tapi kalau figur-figur orang yang kemudian bergabung kepada partai dan tidak menjadi pengurus partai, tapi dia memiliki peran yang signifikan untuk memajukan hak asasi perempuan di daerahnya, menurut saya tokoh seperti itu layak untuk diminta
rekomendasi. Barangkali itu Ibu Baik, dari Pak. saya. Terima kasih, Pak. Ada yang lain dari Bapak Ibu sekalian? Izin Ini ada. bertanya, Pak. Masih ada? Ya, Pak Haryanto. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas saya mendengar tadi penjelasan dari Bung Stanley bahwa ketika kita masuk 33 besar baru diundang ke Jakarta. Dari 33 orang ini akan dikerucutkan menjadi 22. Saya membaca bahwa komisi paripurna ini berjumlah 15 orang. Tapi saya mendengar tadi yang dipilih 14 Pak. Penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik, saya jawab ya Pak Haryanto. Jadi kami diamanatkan oleh sidang paripurna Komnas Perempuan yang meminta bahwa untuk jumlah anggota periode mendatang itu jumlahnya 11. Benar bahwa periode yang sekarang sedang bekerja ini adalah jumlahnya 15. Tapi ada banyak hal yang kemudian melatar belakangi munculnya rekomendasi dari sidang paripurna Komnas Perempuan itu yang mengatakan bahwa cukup hanya 11. Ada banyak hal ya, terkait dengan fasilitasi, terkait dengan keterwakilan, efisiensi kerja, dan seterusnya. Karena itulah cara pansel di dalam bekerja menyeleksi itu juga berbeda dengan pansel sebelumnya. Jadi kami ingin menyeleksi orang-orang yang memang bisa bekerja purna waktu untuk Komnas Perempuan, dan nanti tentunya fasilitasinya juga fasilitasi yang layak bagi seorang yang berposisi sebagai anggota sidang paripurna Komnas Perempuan. Jadi kira-kira itu Pak. Jadi kami hanya menerima mandat jumlah 11 orang untuk nanti disodorkan dengan cara 2:1, artinya 22 nama kami berikan kepada sidang paripurna, akan dipilih hanya 11. Jadi bukan 30 dipilih 15, tapi hanya 22 nama akan dipilih 11 nama. Ya, terima kasih Bung penjelasannya. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya Pak Haryanto. Saya ini Jelas. ada catatan dari sekretariat. Surat sehat itu diharapkan dari rumah sakit. Nah, banyak calon yang sudah mendaftar ini mengirim surat sehatnya itu dari puskesmas atau klinik. Nah, mohon Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom yang sudah mengirimkan surat pendaftaran, surat lamaran, itu bisa melengkapi dengan surat kesehatan yang kami wajibkan diterbitkan oleh rumah sakit. Jadi bukan puskesmas atau klinik, karena kita tahu puskesmas atau klinik itu tidak punya peralatan atau tidak punya kelengkapan untuk memeriksa kesehatan dan menyatakan seseorang itu sehat. Ya, biasanya hanya ditanya ibu sakit apa, keluhannya apa, bapak mengalami kelainan atau apa, dibuatkan surat sehatnya, tapi tidak diperiksa. Nah, kami harapkan lebih dari itu. Nah, kemudian juga dalam hal SPT, ya, SPT 2023, banyak para pendaftar, Bapak Ibu sekalian, yang hanya melampirkan NPWP dan bukti pemotongan pajak saja. Nah, yang diharapkan oleh pansel itu adalah SPT. Jadi surat pelunasan SPT 2023. Kenapa? Begitu Bapak Ibu nanti diterima menjadi komisioner Komnas Perempuan, Bapak Ibu adalah menjadi subjek yang akan terkena wajib pajak. Nah, jangan kemudian sebagai subjek wajib pajak, Bapak Ibu punya tanggungan, misalnya 5 tahun belum membayar SPT dan seterusnya. Nah, kami berharap ini smooth, karena nanti dari Kementerian Keuangan, ya, Dirjen Keuangan, itu diharapkan langsung connect dengan sistem anggaran. Kenapa? Karena Komnas Perempuan ini dibiayai oleh APBN. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa
menyertakan nanti pelunasan SPT 2023, bukan hanya NPWP atau bukti pemotongan pajak saja. Kira-kira itu ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Saya, Bang Stanley, boleh? Ya, silakan Ibu Siti Aminah. Iya, saya ingin nanya, karena di formulir tadi kan disampaikan surat keterangan sehat itu dikeluarkan dari rumah sakit umum daerah. Nah, di dalam kriteria dan syarat itu ditulisnya bukan RSUD dalam huruf besar, tapi rumah sakit setempat. Itu setahu dan sependek pengetahuan saya, kalau ditulis tempat itu huruf kecil itu tidak merujuk ke tempat RSUD dalam pengertian rumah sakit umum daerah itu. Dan pertanyaannya keterangan sehat yang seperti apa yang dimaksud? Apakah keterangan sehat dalam pengertian fisik ataukah seperti pemilihan komisioner yang lain itu dituliskan misalkan bebas narkoba, kemudian apa MCU atau seterusnya ya. Ingin saya klarifikasikan karena saya sudah menyampaikan pendaftaran saya dengan surat keterangan sehat dari puskesmas, karena puskesmas itu adalah juga layanan kesehatan di daerah. Dan juga mungkin pertanyaannya, bagaimana dengan teman-teman di wilayah yang sangat jauh dari RSUD? Dan ketika saya tanya untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah itu juga berbiaya. Berbiaya yang cukup besar. Sementara misalkan kalau di puskesmas itu cuma-cuma. Itu satu hal yang ingin saya klarifikasi. Kemudian terkait dengan SPT. Saya taat pajak, saya setiap tahun menyampaikan SPT saya, tapi kan SPT itu saat ini sistemnya sudah terintegrasi dengan NIK dan diisi melalui e-filing ya atau apa elektronik. Dan kita hanya menerima email bahwa Anda sudah menyampaikan SPT. Apakah itu yang dimaksud dengan pelunasan pajak? Itu yang mungkin yang ingin diklarifikasi agar jangan sampai banyak multitafsir terhadap syarat dan kriteria yang ditentukan. Dan jangan sampai karena masalah administrasi peluang seseorang itu terhambat. Itu saja dari saya, Bang Stanley. Mohon penjelasannya terkait rumah sakit umum daerah, kemudian pelunasan pajak. Itu menjadi penting juga dengan mengingat bagaimana teman-teman disabilitas, juga mengingat teman-teman di wilayah terpencil yang aksesnya mungkin sulit terhadap rumah sakit umum daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti Aminah. Mungkin Ibu Melani berkenan untuk menjawab dulu. Terima kasih Bu Siti Aminah. Ya, mengenai SPT, kalau memang yang ada adalah dari email, itu mungkin bisa ya Pak Stanley ya, bahwa dia telah mengirimkan SPT-nya begitu ya. Itu saya kira tidak masalah. Tapi yang jelas kami memerlukan bukti itu juga agar bisa nanti ada NPWP-nya semua ada, biasanya ada di dalam bukti SPT itu. Itu yang pertama. Kedua, mengenai surat tes kesehatan, kami paham bahwa teman-teman yang mempunyai kesulitan ketika berada di tempat-tempat yang jauh, mungkin bisa meminta dispensasi bahwa mereka sangat terpencil jauhnya sehingga tidak bisa mencapai RSUD. Tapi kalau teman-teman di tempat lain, saya kira masih bisa ya, artinya untuk mencapai RSUD begitu. Saya kira kesepakatan kita waktu itu begitu ya Pak Stanley. Ya, betul. Jadi Bu Siti Aminah diharapkan memang surat itu dari RSUD ya.
Nah, kalau Ibu Siti Aminah sudah memasukkan berkasnya, ini kan masih ada waktu untuk memproses itu. Diproses saja, kalau bisa diurus, karena nanti kami perlukan itu pada ujungnya, bahwa berkas sudah terlanjur dikirim, dan Ibu nanti belum sempat mengirimkan, tidak apa-apa, nanti bisa disusulkan. Yang penting adalah secara mayor semuanya sudah terpenuhi ya. Mungkin ada catatan-catatan minor ini bukan yang dimaksud dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa dikoreksi. Karena pada dasarnya tujuan kami adalah mencari putra-putri terbaik dari Republik Indonesia untuk bisa mengawal Komnas Perempuan. Jadi tujuan itu jauh lebih besar, lebih penting dibandingkan dengan detail persyaratan. Nah, Kalau tentunya begitu, boleh saya bersaran agar di website terkait syarat dan kriteria, spellingnya itu tidak huruf kecil, huruf besar tapi ya. huruf besar. Ya. Sehingga orang memahami bahwa yang Ya. dirujuk adalah Rumah Sakit Umum Daerah. Daerah. Itu merujuk ke tempat, bukan Ya. kepada fasilitas kesehatan di bawah pemerintah daerah. Sehingga yang belum memberikan atau belum memasukkan lamaran atau yang lainnya ini tidak mengulang 2 kali, karena Ya. mengulang 2 kali juga itu memerlukan waktu untuk membuatnya. Baik. Itu sih saran konkret saya untuk perbaikan terkait syarat sehat ini. Terima kasih Bang Stanley, Ya. terima kasih Melanie. Terima kasih Ibu Siti Aminah, ini masukan yang konkret dan ini koreksi juga untuk kami di Pansel. Mohon maaf atas kekhilafan kami ya, karena kami bekerjanya juga melibatkan banyak orang, kemudian mungkin detail-detail itu banyak yang lewat dari koreksi. Tapi dengan penyampaian dari Ibu Siti Aminah, itu sekaligus akan koreksi akan kami lakukan, dan tentunya kalau ada hal-hal yang kurang, mohon maaf, dan mohon Ibu bisa melengkapi, karena kami berharap Ibu adalah salah satu calon yang nanti bisa running terus di dalam proses seleksi ini. Nah, terkait dengan SPT, memang dimaksud itu sekarang SPT ini hampir semuanya menggunakan e-filing, jadi cukup diunduh dan di-print saja e-filing itu. Dalam e-filing itu nanti ada keterangan telah melunasi SPT tahun berapa, ada namanya dan nomornya, seringkali nomor wajib pajaknya itu NPWP sekarang sudah sama dengan NIK kita. Jadi silakan saja, tidak apa-apa. Tambahan Pak Bung Stanley, seandainya ada orang yang betul-betul kesulitan untuk mencapai RSUD karena satu dan lain hal, barangkali bisa menuliskan ya, menuliskan permohonan dispensasi untuk pengurusan surat kesehatan. Ya, termasuk kalau ada saudara kita dari misalnya Puncak Jayawijaya, untuk menemukan RSUD paling dekat itu adalah ke Wamena, dan ke Wamena itu berhari-hari, belum ada kendaraan langsung yang bisa menuju ke Wamena. Nah, mungkin calon yang seperti ini bisa menuliskan bahwa dia kesulitan untuk mengakses statusnya. Tidak apa-apa, kami memahami hal-hal ini. Kenapa? Karena nanti di 33 calon, kami juga akan melakukan tes kesehatan secara lengkap. Cuma kami ingin prosesnya tidak lagi berujung kepada nanti di akhir proses seleksi, tapi di awal itu sudah clear bagi Pansel melalui persyaratan-persyaratan itu. Kira-kira seperti itu, dan mohon ini tidak menjadi kendala, dan kalau ada kendala, sebutkan saja mohon dispensasi dan seterusnya seperti yang diusulkan oleh Ibu Melanie Budianta tadi. Permisi Pak, saya mau nanya Pak, itu untuk surat dari rumah sakit nggak terlalu mahal ya Pak ya? Sedangkan keuangan kan nggak selalu besar gitu. Iya, kami berharap ini bagian dari tekad ya, bukan hanya ya pokoknya ikut-ikutan untung diterima, kalau tidak diterima juga tidak untung. Kami berharap ya Bapak Ibu sanggup untuk menyisihkan dari sisi keuangan jumlah tertentu untuk mendapatkan surat keterangan itu. Itu bagian dari proses dan usaha. Begitu Pak Ari. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Selamat malam Pak. Malam, Bu Ellen.
Baik, salam kenal Mas Dandi. Saya Alam Iya. Kusuma, saya salah satu yang tertarik untuk mendaftar untuk Suaranya kurang calon. jelas, Ibu Ellen. Kalau sekarang apakah sudah jelas, Pak? Ya, mungkin agak dekat dengan speaker atau bisa kameranya dimatikan saja supaya lebih jelas. Baik, Pak. Jadi saya ingin menanyakan terkait dengan surat rekomendasi. Jadi tadi saat Bapak menjelaskan soal surat rekomendasi kepada salah satu penanya, Bapak menyampaikan hal yang membuat saya berpikir bahwa yang dibutuhkan itu adalah tanda tangan basah untuk surat rekomendasi. Sedangkan saya sudah mendapatkan beberapa surat rekomendasi, namun bukan dari para pihak yang memberikan rekomendasi tersebut, maka semua mengirimkan kepada saya surat rekomendasi berupa soft copy, jadi dengan tanda tangannya digital. Adapun juga yang melakukan scan atau pindai, itu apakah diperbolehkan atau tidak ya, Pak? Karena mengingatkan mereka kalau membutuhkan tanda tangan basah, maka saya perlu memastikan apakah mereka punya waktu atau kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Ya, baik Bu Ellen. Jadi kita juga memahami ya, karena ada tempat-tempat yang berjarak di antara mungkin Ibu Ellen dengan pihak-pihak yang diharapkan bisa memberikan rekomendasi kepada Ibu Ellen. Mungkin juga orangnya sibuk dan seterusnya. Karena itulah kami persilahkan saja, tapi harus ada tanda tangannya. Meskipun itu elektronik, kemudian nanti diolah, ditempel di dalam surat rekomendasi, silahkan saja. Tapi pada dasarnya kan kami meminta identitas dari pemberi rekomendasi ini dicantumkan, termasuk adalah kontaknya. Jadi kalau diperlukan, nanti kami dari Sekretariat Pansel akan mengecek, menghubungi orang-orang yang memberikan rekomendasi. Nah, yang penting adalah pemberi rekomendasi memang betul memberikan rekomendasi kepada Ibu Ellen, bukan mencantumkan nama orang sebagai orang yang memberikan rekomendasi. Kenapa? Karena ada kemungkinan kami akan melakukan rechecking kepada para pemberi rekomendasi ini, menghubungi, menanyakan keasliannya, apakah Bapak Ibu memberikan rekomendasi kepada calon bernama ini, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Ibu Ellen. Jadi diperbolehkan ya kalau pemberi rekomendasi hanya mengirimkan tanda tangan, tapi tentunya tanda tangannya dia berikan setelah membaca isi surat rekomendasi yang dia buat. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Ellen. Masih ada? Kita sudah pukul... Selamat malam, Pak. Ya, Ya, nama saya Sofia, Pak. Saya cuma tanya sedikit mengenai surat pernyataan ini. Kebetulan saya ber-KTP dan tinggal di daerah yang berbeda. Apakah jadi kemungkinan nanti pengurusan surat-surat yang dibutuhkan untuk registrasi seperti rumah sakit dan sebagainya itu SKCK berarti kan akan berada di sekitar tempat saya tinggal pada saat ini. Nah, apakah di surat pernyataan kemudian di fakta integritas ini yang harus saya cantumkan adalah alamat lengkap sesuai KTP atau domisili pada saat ini, Pak? Karena saya takutnya nanti kalau alamat KTP yang saya cantumkan hanya itu, tetapi nanti semua suratnya misalnya dari daerah yang lain, saya tinggal saat ini di Malang, KTP saya masih KTP Jakarta. Demikian, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sofia. Menurut saya Ibu Sofia tidak perlu bingung kalau KTP-nya di Jakarta, kemudian bekerja dan domisilinya di Malang atau ikut suami yang sedang menjalani penugasan di Malang. Urus saja surat-surat di Malang, Ibu tinggal menjelaskan kenapa surat-surat itu dibuat di Malang dan mulai kapan Ibu domisili di Malang meskipun KTP-nya tetap KTP Jakarta. Jadi tinggal dijelaskan saja dan nanti biasanya di dalam kurikulum vitae ya kami bisa menemukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau tidak ada, ya Ibu bikin surat saja bahwa semua surat keterangan misalnya dari rumah sakit dan sebagainya dibuat di Malang karena saya domisili di Malang. Dah, itu cukup, Ibu. Berarti kalau di surat pernyataan di datanya tetap alamat sesuai KTP ya, Pak? Tidak sesuai perlu KTP, ya. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, Pak.
Jadi Mohon kami tidak izin. ingin memberatkan Ibu Sofia untuk balik ke Jakarta, membuat surat-surat, mengurus, menginap lagi, sementara keluarga semuanya sudah ada di Malang. Itu kan mengeluarkan biaya besar. Jadi lakukan saja di Malang. Oke, terima kasih jika Mohon demikian, Pak. izin, Pak Stanley. Ya, Ibu Katarina. Ya, selamat malam Ketua Pansel, Sekretaris, dan anggota, serta kawan-kawan semuanya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kita akan mengisi CV atau daftar riwayat hidup. Apakah bukti dukungnya juga dikirimkan? Misalnya sertifikat pelatihan untuk gender begitu ya, atau SILIDS Indonesia. Seperti itu kan ada sertifikat-sertifikatnya. Apakah itu juga disertakan? Dan juga hal-hal yang lain. Misalnya kayak menulis buku. Menulis buku apakah harus disertakan kopi dari covernya? Jadi bukti dukung itu apakah juga dikirimkan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tulisan ya, publikasi itu apakah hanya khusus yang terkait dengan hak-hak perempuan atau profil perempuan atau segala sesuatu yang terkait perempuan, atau buku-buku lain yang mungkin terkait budaya, politik, begitu. Karena saya menulis beberapa buku yang tidak semuanya menyangkut perempuan, gitu. Terima kasih. Ya, Ibu Katarina, nanti Bu Melani atau Pak Marzuki bisa menambahkan ya. Sementara kurikulum vitae itu kami harapkan kolom-kolomnya lengkap diisi. Ya, mungkin ada beberapa hal yang tidak ada isinya tidak apa-apa, tapi berusaha selengkap mungkin mengikuti apa yang sudah tercantum di dalam formulir yang kami buat. Tapi kalau bisa mencantumkan misalnya cover, kemudian lembar pertama dari tulisan atau makalah yang sudah diterbitkan menjadi buku, tidak perlu makalahnya tebal-tebal, nanti bukunya dikirim semua, tidak perlu. Cukup cover saja, atau kalau enggak ya screenshot di foto dan terusnya masukkan aja di dalam satu halaman begitu untuk membuktikan ini loh, saya tidak asal menyebut, tidak bluffing, tapi ini ada buktinya. Itu akan sangat berguna untuk pansel. Apalagi Ibu Katarina banyak menulis buku, ya. Tidak apa-apa, di-capture saja dan tidak perlu satu buku, satu kopi, itu tidak perlu, diambil aja, dicuplik beberapa, lantas masukkan di dalam satu lembar, itu cukup. Dan isu tentang perempuan itu isu yang sangat luas. Isu tentang perempuan biasanya terkait dengan masyarakat adat, terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan hak anak, terkait dengan orang lansia, terkait dengan disabilitas. Jadi apapun karya Ibu Katarina itu perlu juga untuk di-capture kemudian sebut di dalam CV-nya. Maka itu menjadi bahan yang sangat berharga untuk kami di Pansel. Kira-kira itu Ibu Katarina. Sudah menjawab ya? Sudah. Oke. Saya beri tambahan sedikit, Bung Stanley. Memang tidak disebutkan ya di dalam keterangan kita bahwa harus menyerahkan bukti atas semacam itu. Jadi itu tambahan saja. Ya. Jadi untuk lain jika tidak ada masalah. Ya. Jadi inisiatif seperti itu boleh dilakukan dan menjadi nilai lebih lah untuk kami. Tapi standarnya ya sudah cukup CV saja. Ya. Terima Bapak Ibu kasih. sekalian, sekarang sudah pukul 21:09. Nah, mohon kepada Bapak Ibu yang mau bertanya tapi tidak ada waktu untuk bisa menunda ikut sosialisasi melalui Zoom pada besok atau hari Rabu dengan waktu yang berbeda-beda seperti yang sudah dipublikasikan di dalam poster yang dikirim oleh Pansel. Saya ingin mengundang sekarang kata-kata penutup dari Pak Marzuki, kemudian Ibu Ketua Pansel, sebelum kita tutup ruang Zoom. Pak Marzuki, ada hal yang ingin disampaikan, Pak? Sebetulnya sudah sempurna nih, ya, Pak Stanley. Saya juga tadinya mau menyampaikan kalau tidak jelas dalam sosialisasi ini, dan rupanya memang sosialisasi ini sangat berguna. Kita tadi dapat saran kritik ya dari Bu Siti tentang masalah rumah sakit itu. Maka
dalam rangka menjaring ya, ini kita menggunakan satu pendekatan bahwa mengabdi di Komnas Perempuan ini merupakan panggilan, dan itu menjadi tema dari seruan Pansel untuk mengundang putra-putri yang terbaik di Indonesia untuk mengabdi di lingkungan Komnas Perempuan. Saya kira kalau malam ini masih ada yang belum jelas, maka tentu yang ikut sosialisasi pada malam ini sepenuhnya terbuka untuk mengikuti lagi 2 sosialisasi yang akan dilaksanakan pada hari besok dan Rabu. Selebihnya tentu sebagaimana disampaikan oleh Bu Melani dan Pak Stanley, ini semua persyaratan-persyaratan untuk mengantar ibu-ibu dan bapak-bapak masuk di dalam proses seleksi. Pada akhirnya ya, tentu yang akan menjadi fokus dari Pansel ini adalah para calon yang menggambarkan komitmen dan integritas yang terbaik untuk bisa diajukan kepada Komnas Perempuan. Hal-hal lain tentu yang sifatnya teknis semata-mata merupakan persyaratan administrasi agar supaya pelaksanaan kegiatan pada waktu menjadi anggota Komnas mudah-mudahan menjadi kenyataan, tidak terkendala oleh aneka masalah yang mungkin bersangkutan dengan kesehatan, dengan peluang waktu dan lain sebagainya. Maka semua persyaratan itu kita tetapkan untuk bisa melancarkan kegiatan di Komnas Perempuan. Nah, hal-hal lain tentu kita tahu bahwa Komnas Perempuan ini berdiri setelah sejarah yang panjang dari perjuangan perempuan di Indonesia, dan berdiri secara efektif oleh karena peristiwa bulan Mei tahun 98. Karena itu mungkin bisa nanti dipertimbangkan atau diperkirakan bahwa akan ada pertanyaan-pertanyaan atau tukar pikiran mengenai masalah-masalah yang bersangkutan dengan sejarah dari Komnas Perempuan, dan juga tentang capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Komnas Perempuan, dan apa yang kira-kira akan menjadi pemikiran dari para calon ke depan. Nah, ini disampaikan pada malam hari ini untuk bisa nanti kita berdialog secara lebih kaya, mengingat bahwa ada masalah-masalah yang selama ini masih harus diselesaikan oleh negara kita, oleh pemerintah, oleh bangsa kita, yang belum juga terselesaikan. Ya. Nah, itu salah satu tantangan utama sebetulnya, bahwa Komnas Perempuan karena kelahirannya bersinggungan langsung dengan masalah-masalah yang bersangkutan dengan penegakan hak asasi manusia perempuan. Nah, sejarah Komnas Perempuan ini barangkali bisa digali dari dokumentasi ya, dari Komnas Perempuan. Ada satu terbitan barangkali tidak banyak diketahui tetapi bisa diakses, yaitu rekam juang dari Komnas Perempuan. Nah, ini satu dokumentasi mengenai masa pertama dari Komnas Perempuan yang memproyeksikan ke depan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Komnas Perempuan. Nah, hal demikian ini barangkali menarik untuk didalami dan menarik untuk didiskusikan nanti pada saat kita melakukan proses seleksi. Jadi terakhir, selamat
bagi para peserta sosialisasi malam ini dalam rangka mengajukan diri sebagai calon yang akan datang, dan mudah-mudahan semua akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Marzuki. Dari Bu Melani? Ya, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua yang hadir malam ini. Ini menunjukkan komitmen ya dan minat yang sangat serius pada panggilan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Marzuki untuk mengabdi lebih lanjut ke depan untuk Komnas Perempuan. Ini bukan pekerjaan yang biasa saja, tetapi suatu panggilan yang kemanusiaan yang mempunyai tadi seperti dikatakan Pak Marzuki, tantangan-tantangan ke depannya cukup berat dan cukup besar. Jadi kami memang membutuhkan orang-orang yang mempunyai komitmen yang besar dan tekad untuk mengabdi. Terima kasih sekali untuk masukan-masukannya. Kami akan perbaiki websitenya seperti yang disampaikan Ibu Siti Aminah. Kelihatannya kurang sesuai, kami akan sesuaikan. Dan jika ada masalah, silakan saja menyampaikan beberapa hal ya, misalnya kesulitan-kesulitan yang dialami, kami akan memberikan perhatian pada apa yang Ibu, Bapak semua hadapi. Terima kasih sekali lagi dan semoga bisa melanjutkan proses ini dengan baik. Terima kasih, Bung Stanley. Ya, terima kasih Bu Melani, Ketua Pansel Komnas Perempuan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ini banyak yang masih raise hand, tapi waktu juga yang membatasi kita. Nah, kami mohon Bapak Ibu yang tadi raise hand dan ingin bertanya, untuk bergabung di ruang Zoom pada besok pagi, jamnya sudah diatur, ya. Pukul berapa ya besok ya? Besok itu Jam 1 pukul siang, Pak. 10, pukul 11 ya. Pukul 1 ya. Pukul 1, karena beda waktu.